silakan duduk. Haleluya. Apakah Anda exciting? Apakah Anda bergairah? Amin. Kita bergairah bukan karena daging kita. Tapi kita bergairah karena kita memiliki Yesus dalam kita. Karena kita disertai oleh Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Dan Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itu Anda harus benar-benar pegang dalam hidup kita. Hidup kita masing-masing. Amin. Saudara. Oke, sebelum kita masuk ke dalam khotbah saya mau menyampaikan pesan-pesan dulu. Saudara, ada beberapa kali Tuhan memberikan saya sekali mimpi, saudara. Inti dari mimpi itu 2 kali berturut-turut, saudara. Inti dari mimpi itu adalah preparation. Pada satu waktu di mimpi itu, saudara, saya pakai baju putih. Lalu saya bawa kayak ada koper di depan saya. Saya beres-beresin itu koper, saudara. Karena saya udah mau pergi, istilahnya udah mau pulang gitu. Kayaknya mau pulang gitu, saudara. Saya bangun gitu kan. Waktu saya bangun, itu arti mimpinya apa nih ya? Apa saya mau dipanggil Tuhan gitu ya, saudara ya? Saya nggak tahu gitu loh. Tapi di mimpi itu, saudara, waktu selesai mimpi, saya mendapat satu inspirasi bahwa baju putih saya adalah kain linen kebenaran. Jadi saya memakai kain linen kebenaran dan saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Itu hari pertama. Berapa hari kemudian, saudara, saya mimpi lagi. Tapi kali ini saya pakai baju biasa, tapi pakai bajunya kayak warnanya Pastor Daniel gitu ya, pakai hijau gitu. Rambutnya juga pendek gitu ya. Lalu di situ sekali lagi saya seolah tuh udah ada bus gitu ya. Saya siapin juga lagi koper. Kita udah selesai nih abis jalan-jalan mau pulang gitu kan kayaknya. Tapi di mimpi itu terakhir ujungnya dikatakan apa? Kehidupan Tuhan menelan hidupmu yang lama. So jadi 2 mimpi ini saya sedang menghubungkan. Lalu saya discuss sama tim doa ya saudara. Saya discuss dengan tim doa. Saya dapat mimpi gini. Akhirnya singkat cerita dari hasil ada beberapa orang juga yang mendapatkan sesuatu saudara. Inti dari message itu dari mimpi itu adalah saudara. Prepare. We must prepare. Apakah kita berpakaian linen kebenaran dari Yesus? Apakah manusia baru kita yang tadi manusia baru kita harus menelan manusia lama kita? Apakah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Hari-hari ini saudara. This is not message atau pesan yang menakutkan. Buat pengantin-pengantinnya Tuhan Yesus. Harusnya pesan tentang persiapan itu adalah sukacita. Amin saudara. Anda pernah menikah, yang udah menikah angkat tangan saudara. Udah angkat tangan? Oke. Kalau Anda mau waktu kita mau menikah, kita bilang persiapan pernikahan apa yang Anda rasakan? Udah mau ketemu nih, kita udah mau menikah. Kita prepare dengan apa saudara? Dengan sukacita, dengan cinta, dengan segala effort karena kita mau menikah. So, pesan tentang persiapan adalah kembali kepada diri Anda masing-masing. Ketika Anda merasa takut, berarti itu kesempatan untuk kita mengalami perubahan. Transformasi yang lebih lagi. Mungkin Anda belum percaya hari ini. Mungkin Anda duduk di gereja tapi Anda juga gak yakin dengan Yesus. Benar gak sih Yesus ada? Walaupun duduk di gereja saudara. Dan saya ingin nyatakan, Anda jangan tersinggung saudara, walaupun saya ngomong keras ini. Tidak semua orang yang duduk di gereja akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena hanya orang yang lahir baru. Yang tadi, hidup barunya menelan manusia lamanya. Itu yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita jangan sia-siakan setiap minggu untuk datang ke gereja. Kita bisa aja semangat ke gereja saudara, tapi without life, tanpa hidupnya Yesus. Amin saudara. Ini pesan yang benar-benar menurut aku yang perlu kita dengar hari-hari ini. Bukan karena apapun, karena Tuhan sangat mengasihi kita.
Dan dia gak pernah ingin kehilangan dari satu di antara kita yang ada di tempat ini. Amin saudara. Tangkap pesan ini saudara. Hidup benar-benar sebagaimana apa yang Tuhan mau. Susah Priscilla, kamu ngomong gampang. Ya memang ngomong gampang saudara. Tapi selama ada firman Tuhan, Roh Kudus itu penolong kita untuk menghidupi setiap firman yang Tuhan katakan buat kita. Katakan amin. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Katakan amin. Ya saudara, jadi mari hari ini buka hati. Kalau Anda hari ini belum benar-benar lahir baru, Anda belum percaya benar-benar Tuhan Yesus, mungkin dulu pernah terima Tuhan Yesus. Orang bisa berkata, I believe, aku percaya Yesus. Tapi adakah buah kehidupan dari percaya kita? Karena firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu beriman, tapi tidak ada perbuatan yang mendukung iman itu, berarti imanmu adalah mati. Amin. Jadi yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya, kita pun ada tindakannya. Kita pun ada hidup yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Katakan amin saudara. Jadi hari ini Anda nanti setelah selesai firman, saya akan mengajak saudara-saudara, saudari yang belum benar-benar yakin bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan saya, juru selamat saya, raja dalam hidup saya. Yuk nanti kita doain. Amin. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke dalam judul yang saya berikan adalah Holy Priesthood over Spiritual Sacrifice. Ya saudara, karena bulan ini GKS kita ini sedang berbahas tentang sacrifice. Ya mungkin kata-kata teman-teman kalau dengar kata sacrifice, wah pengorbanan. Ya betul saudara, kita hidup untuk memberikan kalau kita hari ini perjanjian baru bukan pengorbanan lagi seperti yang Anda baca di dalam perjanjian lama. Harus ada darah korban binatang, ya harus ada tepung-tepungan, harus ada minyak essential oil ya kalau sekarang kita kenalnya gitu ya. Tapi sekarang persembahan-persembahan seperti apa yang harus kita offer to God ya saudara. Nah di dalam kehidupan orang Kristen saudara, ada banyak hal yang membuat orang Kristen itu gak bisa memberikan holy priesthood atau memberikan spiritual sacrifice. Yang saya katakan itu adalah penyebab kekalahannya. Banyak orang Kristen kalah, kenapa saudara? Pertama, dia gak tahu jati dirinya. Dia gak tahu siapa dirinya. Ya saudara. Yang kedua, dia juga gak kenal Tuhan yang dia sembah. Yang ketiga menurut saya yang membuat kekalahan adalah kita gak tahu kita hidup di era apa, di zaman apa ini kita hidup. Yang keempat, kekayaan apa yang Anda punya Anda gak tahu. Itu semuanya tentang hal-hal yang rohani ya saudara ya, kekayaan rohani kita apa. Saudara selama kita gak tahu apa yang kita punya, kekayaan rohani kita saudara, kita gak bakal bisa berkemenangan di dunia ini. Amin saudara. Nah jadi kita akan masuk sekarang di ayat yang pertama yang saya akan bahas di sini. 1 Petrus 2 ayat 5. Amin saudara, bawa Alkitab. Oke. Di Jakarta saudara, Pastor Leo udah memberikan saran untuk kita membawa Alkitab buku di Jakarta. Jadi kita sekarang mulai balik bawa buku. Kenapa saudara? Kita mau ada dengar kebetannya. Betul gak? Sekarang gak ada kan? Ya, jangan-jangan Anda pencet-pencet salahnya larinya ke WA. Atau larinya ke Instagram. Atau larinya ke Shopee gitu ya saudara ya. Jadi kita mau benar-benar truly heart kita kasih ke Tuhan, kita buka Alkitab kita. Amin. Nah kita lihat sini. 1 Petrus 2 ayat 5 katakan. Biarlah kamu, apa saudara? Baca sama-sama yuk, 2, 3.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin saudara. Nah kemarin saya udah bahas tentang pembangunan. Kemarin hari Sabtu kemarin. Jadi hari ini saya mau bahas tentang poin berikutnya. Kalau nanti Anda tanya, tentang pembangunan apa? Tanya ya ketua home-nya. Oke, ya. Imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus, katakan karena Yesus berkenan kepada Allah. Kita menjadi imamnya Allah, Saudara, karena Yesus. Katakan karena Yesus. Amin. Nah, kita ini dikatakan di situ kamu, dikatakan kamu, coba tunjuk kiri kanan kamu. Kamu. Kita ini semua adalah imamnya Allah saudara di dalam Kristus. Selama ini kita sadar gak bahwa kita imamnya Allah loh. Itu salah satu jati diri setiap orang yang telah lahir baru bahwa kita adalah imamnya Allah. Untuk mempersembahkan apa saudara? Persembahan rohani. Anda lihat kalau di bahasa Inggris, over spiritual sacrifices. Di dalam sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, kita ini bukan lagi bicara tentang hal-hal yang daging saudara. Karena orang yang telah dilahirkan baru itu lahir dari roh. Kita bicara tentang spiritual, kita bicara tentang kerohanian, amin. Kita dikatakan ciptaan baru di dalam roh. Roh kita udah baru loh saudara. Saya gak akan bosan-bosan untuk ngomong ini saudara. Saya gak akan ngomong tentang orang Kristen. Tapi yang saya mau ngomong adalah orang yang lahir baru. Bisa aja kamu tadi saya katakan ngaku Kristen tapi Anda belum lahir baru. You are miss. Kita terpisah tetap dari Allah. Tapi ketika kita lahir baru, Tuhan udah bilang, you believers. Lihat keren kan, Amplified Bible katakan, you believers. Engkau adalah benar-benar dedicated priesthood. Kita adalah imam-imamnya Allah. Coba tunjuk kanan kiri, kamu adalah imamnya Allah loh. Jangan lupa itu saudara. Ketika Anda kerja di marketplace, ketika Anda dagang, ketika Anda sekolah, ketika Anda apapun yang Anda kerjakan di luar itu, percayalah dan bawalah jati diri ini. Aku adalah imamnya Allah. Di dalam perjanjian lama saudara, imam-imam itu spesial banget saudara. Imam-imam itu hebat banget. Mereka itu bisa menyelesaikan, memutuskan hal-hal yang terjadi di antara para umat. Mereka bisa memutuskan ini orang kudus apa enggak kudus. Wah pokoknya kalau Anda belajar perjanjian lama, imam itu luar biasa banget. Amen saudara. Tapi sekarang kita lebih lagi. Karena kita sekarang keimaman kita bukan lagi dari daging. Tapi keimaman kita ialah karena Yesus. Yesus adalah imam besar agung dan kita adalah imam-imamnya. Amin. Nah kita bersama Tuhan Yesus melakukan persembahan rohani kepada Allah. Paham saudara? Ya, mungkin ini belajar lagi. Saudara, tanpa pengajaran, sekali lagi Anda gak tahu kekayaan rohani Anda. Amen. Ya, jadi kalau Anda di tempat ini, sukailah belajar. Karena bukan hanya belajar, when we speak firman, itu roh Yesus sendiri yang bekerja. Ketika Anda buka hati, Spirit of the Word of God itu yang akan mengalir dan akan membentuk bahkan alam bawah sadar kita yang rusak itu bisa diperbarui. Amin. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, kalau orang percaya tidak tahu jati dirinya, maka dia akan berpotensi hidup dalam kekalahan. Kalau Anda tahu sekarang aku imamnya Allah, berarti Anda adalah orang yang terhubung dengan Yesus tidak pernah putus. Karena imam-imam ini harus terhubung dengan sang kepala dari imam, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Ya. Nah, saudara, ketika kita mulai sadar bahwa kita ini adalah imam, baru kita bisa mempersembahkan persembahan rohani. Tadi kan saya bilang ya, enggak semua orang yang duduk di sini udah lahir baru.
Bisa nyanyi gak tadi? Tadi ada nyanyi gak? Nyanyi kan, semua nyanyi ya, benar. Tapi itu orang yang tidak lahir baru ketika pun dia nyanyi-nyanyi saudara, itu belum menjadi persembahan offering to God yang berkenan kepada Allah. Karena dia harus lihat Yesus yang ada di dalam kita. Nangkep saudara? Dia harus lihat Yesus. Makanya waktu kita nyanyi ketika kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan baru dalam Kristus. Ketika kita nyanyi kepada Allah, Allah senang banget karena dia lihat Yesus. Amin saudara. Jadi jangan kita biasa-biasa sekarang ini. Amen. Now move, kita lihat lagi. Sekarang kita ke 1 Petrus 2 ayat 9. Nah saya mau lebih lanjut lagi nih saudara. Jadi Anda udah benar-benar ya yakin ya Anda adalah imam, Anda adalah imam. Amin. Di tempat kerja Anda ada imam. Kalau di tempat kerja ada masalah, Anda berani gak menjadi orang yang benar-benar berani memberikan nasihat, memberikan hikmat, bahkan mendoakan teman-teman sekerja kamu? Berani gak? Hah? Atau teman-teman sekerja bilang, lu jangan dekat-dekat dia lah. Moyung, tahu moyung bahasa roh ya saudara ya, gitu ya. Hah? Atau di tempat kerja kita orang bilang kita begitu. Janganlah lu ngomong sama dia, ntar sakit hati lu. Mulutnya tajam, kayak silet gitu ya saudara ya. Amin. Kalau begitu kita harus bertobat. Amin. Karena sekarang kita adalah imam. Kita imam membawa nama Tuhan Yesus. Di mana kita berada, kita harus prepare bahwa sekeliling kita harus melihat siapa Yesus yang kita sembah. Karena kita imam. Amin. Ya, oke. Kita lihat di sini. Imamat 2 ayat 9. Yuk baca lagi. 2, 3. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Stop. Anda baca ini biasa aja atau Anda merasa wow. Saya ulang ya. Tetapi kita sudah dipilih. Kok kayak reaksinya gini aja ya? Hah? Saudara? Anda lihat loh. Kita itu dipilih oleh pencipta langit dan bumi, pemilik segalanya. Harusnya dia bilang yes. Kurang. Saya baca lagi ya. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Jadi Anda tuh bukan orang biasa. Stop ngomong you are biasa. Stop ngomong aku orang yang gak berguna. Stop ngomong aku orang yang biasa-biasa. Aduh, saudara. Allah aja semangat loh ngelihat kita. Surga tuh mama malaikat-malaikat yang lagi lihat kita nih. Nih orang-orang gimana nih. Lihat Yesus yang mengerjakan segala sesuatu. Supaya dia menjadi umat yang istimewa. Ini karena Yesus loh saudara. Kita dibilang begini. Kayak kurang deh. Baca ulang ya dengan semangat sekarang. 2, 3. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Bangsa yang suci dan imam-imam yang melayani dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah dia lakukan. Khususnya ketika dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Saudara, Anda itu spesial banget, coba bayangin. Bangsa yang suci. Jadi jangan bilang lagi, aku tuh gak suci. Karena kamu ngakuin selalu gak suci, maka hidupmu gak suci. Karena kan tadi, orang yang gak tahu jati dirinya, pasti kalah. Bisa nangkep? Kalau sekarang mulai ayat ini benar-benar berhidup dalam Anda. Aku dipilih oleh Allah loh. Aku tuh umat yang istimewa.
Aku bangsa yang suci loh. Bangsa yang suci, tahu saudara, kata suci ini bukan hanya suci artinya oh ya saya gak berzina, saya hidup sesuai dengan 10 perintah Allah gitu ya saudara ya. Yes, that's good, itu dan harus menjadi kehidupan kita. Tapi ada satu arti lagi, kata suci ini adalah dikhususkan bagi Allah. Wah, coba saudara. Kita dikhususkan bagi Allah, Allah yang gak bisa berbuat apa-apa loh. Allah yang maha dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Waduh saudara, aduh. Lalu dibilang apa lagi Sigil? Menjadi, maka tadi ini kita imam. Untuk melayani siapa? Dia yang adalah Raja Agung. Harusnya kita tuh berbangga banget saudara. Harusnya tiap minggu datang ke gereja ya, aduh Tuhan. Dengan hati yang meluap-luap, dengan hati yang bersyukur karena we can serve. Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Makanya stop datang ke gereja dengan biasa-biasa. Oke? Saudara, jadi kita benar-benar sekali lagi harus tahu jati diri kita. Anda adalah imam yang melayani raja di atas segala raja. Katakan amin. Bukan hanya lagi di gereja aja. Sekali lagi catat, bukan hanya di gereja saja. Pada saat Anda keluar dari gereja ini, Anda tetap imamnya Allah. Kalau Anda punya dua kehidupan, oh ya oke, di dalam gereja I worship, aku doa, aku beri persembahan. Semua yang kita lakukan itu semua termasuk spiritual sacrifice loh saudara. Tapi cuma lakukan di dalam ruangan ini saudara. Pas Anda keluar, Anda sudah lupa bahwa Anda bukan lagi umat pilihan Tuhan. Bukan lagi bangsa yang dikhususkan bagi Allah. Bukan lagi hidup sebagai imam. We are munafik. Kita ini adalah orang yang munafik. Tuhan membenci orang yang munafik. Makanya dia benci dengan, kalau di Alkitab tuh orang Farisi, hidupnya munafik. Show off cuma di dalam pengen dipuji-puji. Amin saudara. Jangan diaminin yang jelek. Karena kita mau hidup sesuai dengan apa yang katakan tentang diri kita. I will live, aku akan hidup sesuai dengan siapa saya menurut Tuhan. Tangkap saudara hari ini, walaupun Anda mungkin, tapi ini benar-benar jati diri Anda yang kuat. Anda pasti akan mengalami transformasi. Amin. Ya, jadi saudara, kita sekali lagi katakan dengan kiri kanan, kamu imamnya Allah. Amin. Kurang happy. Happy gak saudara? Semangat saudara? Gak ada lah orang lihat imam kok kayaknya memble ya, kayak gak ada sukacita ya. Mendingan gue tuh cari di diskotik tuh ya. Orang bisa pada ketawa-ketawa, happy. Tapi kalau ketemu sama anak Tuhan, bohwat saya. Pakai bahasa roh lagi. Aduh, kenapa? Mukanya semua kayak pepaya. Semuanya kayak hidupnya gak ada harapan. Amin. Kita mau berubah, kita mau buang semua taruh di sini ntar yang kayak gitu-gitu. Semua taruh di sini. Keluar Anda benar-benar hidup sebagai ini. Amin. Give God to glory. Amin. Oke, kita move. Yuk kita lihat spiritual sacrifice apa aja sih? Sebenarnya kita udah lakukan. Ya, hidup bagi Allah yang pertama. Pastor Denny kayak udah ajarin tentang die to self. Ya saudara, hidup bagi Allah. Jadi setiap hari kehidupan kita itu benar-benar kita mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, tujuan akhir daripada ini adalah kita menjadi serupa segambar Kristus. Oke, catat di foto aja saudara karena saya nggak akan bahas ini. Nanti teman-teman pastor-pastor di sini akan bahas lebih lanjut. Lalu kita sacrifice of praise. Tadi kita nyembah Tuhan, kita nyanyi pujian kepada Tuhan saudara. Pada saat Anda menyembah, sadar tadi Anda adalah imam,
Anda memiliki Yesus di dalam Anda, Roh Allah menguasai kita, saudara, itu ditata Allah mengalir dupa yang harum. Nah, saudara, jangan lihat cuma pujian band sama tim WL ya saudara. Tapi pada saat kita bersama-sama satu hati saudara, menyembah Allah di atas segala Allah, there is dupa yang harum di hadapan Bapa. Sekali lagi kita membangun rumah rohani. Apapun yang keluar dari kita itu memberi efek di dalam alam roh. Amin. Oke, yang ketiga kita do good and share. Di Ibrani 13 ayat 16, tunggu bersyukur ini saudara. Kenapa dibilang sacrifice of praise? Pada saat Anda susah, ketika Anda memuji Tuhan, Tuhan bilang you bring sacrifice of praise. Kita bersyukur bukan pada saat happy-happy saudara. Tapi pada saat Anda dalam tekanan justru Anda bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Oh, Tuhan lihat sacrifice of praise, asapnya naik ke atas. Amin. Ya. Jadi saya ingat ucapan bibir kita ini itu diperhatikan oleh Tuhan. Pegang mulut kita. Mulut saya diperhatikan oleh Tuhan. Karena apa yang keluar dari hati itu mengalir ke mulut. Yang ketiga, do good and share. Ini kita tadi ya, kayak kita kolekte atau kita menolong orang yang berkebutuhan, orang yang susah gitu ya saudara. Itu semua melakukan ini, do good and share. Kita melayani orang, kita doain orang sakit, itu juga kita termasuk dalam do good and share ya saudara. Mission, jangan lupa saudara, kita ini harus ada di dalam misinya Tuhan. Imam-imamnya Tuhan terlibat dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Itu bukan imam itu buang di otak kita, itu hanya pastor-pastor atau hamba-hamba Tuhan yang khusus. No, kita semua tadi kan bilang believers. Semua believers, we are believers, orang percaya itu imam, terlibat dalam missionnya Tuhan. Katakan amin. Kita makanya ada penginjilan dan pemuritan. Ya. Yang kelima, doa syafaat. Kita perlu terlibat dalam doa syafaat. Karena itu Tuhan mau semua orang ini diselamatkan saudara. Jangan kita egois bahwa cuma kita yang diselamatkan. Kita mau papa mama kita diselamatkan, kita mau nenek kita diselamatkan, orang yang bersama kita yang belum diselamatkan, ayo ambil waktu untuk benar-benar mendoakan mereka. Tahu saudara, pada saat saya kayaknya lagi gak tahu apa yang saya mau doakan saudara, pasti saya akan ambilnya doa syafaat. Itu yang pertama saya doain. Saya akan mulai mengalirkan kasih kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mulai mendoakan orang-orang yang lagi ada masalah, orang-orang yang lagi negara kita ya saudara, doakan untuk pemilu tahun 24. Tahun depan saudara. Please. Bangsa kita tergantung sama gereja loh. Jangan anggap sekali lagi, ucapan keluar bibir mulut kita, janganlah mengkritik terus pemerintah. Tapi kita harus keluarkan doa-doa kita. Amin saudara. Itu kerjaannya kita mempersembahkan sacrifice kepada Allah. Katakan amin. Ya oke, move. Saya gak mau lama-lama di sini. Karena ada satu yang Tuhan ini berikan ini. Saya mau buka ayat Hosea 6 ayat 6. Coba kita baca ini semua sama-sama. 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan daripada korban-korban menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Nah, tadi kan kita sebagai imam-imam kita melakukan sesuatu atau kita mempersembahkan sesuatu. Tapi Tuhan lihat ngomong begini, gue tuh lebih suka, aku lebih suka ya kasih setia. Kalau di English version ini saudara, steadfast love, dia menyukai kasih. Dan dia juga menyukai pengenalan akan Tuhan. Artinya apa saudara?
Saya akan berikan kata-kata yang pendek itu. Why you do what you do? Mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Setiap hal yang kita lakukan, khususnya apalagi tadi sacrifice yang kita naikkan pada Tuhan. Apa alasannya? Selain kita sebagai imam, tapi harus ada kualitas di dalam kita mempersembahkan kepada Allah. Saya cuma kasih 2, yaitu kasih dan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita melakukan persembahan-persembahan rohani, saudara, kadang kita ketarik keluar. Ketarik keluar maksudnya gini. Seperti Wahyu 2 katakan, kamu tuh luar biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat gitu ya. Sampai dia bisa membedakan rasul palsu atau bukan, pengajaran palsu atau bukan. Pokoknya hebat deh kerohaniannya. Tapi Tuhan bilang apa? Bertobat. Karena kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Nah saudara, kita bisa sih aktivitas, kita bisa mungkin juga kita enggak aktivitas, kita melakukan sesuatu, wah kita berilah, kita lakukan tadi kelima hal itu. Tapi bergeser, bukan lagi berdasarkan kasih, karena kita melakukan berdasarkan kebiasaan. Kita udah melakukan lagi berdasarkan program. Atau ada yang lagi lebih parah lagi, kita melakukan nyogok Tuhan. Wah gue nih kayaknya doanya gak jawab-jawab, berarti gue kurang memberi nih. Aduh kayaknya bisnis lagi sepi, makanya saya harus memberi lebih banyak lagi. Itu bukan sacrifice. Kenapa saudara? Kita melakukannya out of love. Kita bukan melakukannya karena kasih setia, bukan karena love of God. Bukan karena kita mengenal Tuhan saudara. Hah? Ya kayaknya enggak deh. Semangat masih saudara? Yes saudara. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan pada saat kita give spiritual offering ini saudara. Ya, jadi yang pertama, why you do what you do? Number 1. 1, karena kasih Allah kepada kita. Ya. Yang pertama, why you do what you do? Mengapa kita juga mempersembahkan spiritual sacrifice? 1, karena kasih Allah kepada kita. Saya mau akan baca ini, saudara. Boleh Anda baca terus hari ini, karena apa? Firman itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, oke? 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan adalah, inilah kasih itu. Kita melakukan persembahan rohani kepada Allah karena kasih Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Makanya di Yohanes katakan inilah kasih itu. Jadi kasih bukan start kita kasih Allah. Kita mengasihi Tuhan, gak bisa saudara. Semuanya segala sesuatu yang kita terima hari ini, it start from God. Itu dimulai dari Allah. Allah lah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya berita Paskah dan kebangkitannya harus itu membuat kasih kita meledak. Karena itulah manifestasi kasih Allah kepada kita saudara yang nyata. Yesus rela mati untuk kita saudara. Amen. Nah, karena kasih Allah kepada kita, inilah saudara yang menjadi strong foundation kita, menjadi fondasi yang kuat untuk kita melakukan segala sesuatu selain tadi jati diri kita. Amin, saudara. Ya, nah, oleh karena Allah mengasihi kita, baru dibilang ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Jadi when we receive love from God, kita menerima kasih Allah saudara, barulah kita bisa juga memberi kasih kepada Allah. Pada saat kita memberikan pujian kepada Allah, kita mengingat kematian Yesus, kita mengingat darah Yesus. Ketika kita memberikan doa-doa, kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Amin saudara. Jadi love ini saudara bukannya sesuatu yang murahan. This love is so powerful dan benar-benar sangat kuat saudara. Amen.
We need revelation sebenarnya. Amin. Kalau Anda selama ini menangkap tentang kasih, kita yang harus mengasihi Allah. Coba mundur sedikit. Allah lah yang mengasihi Anda. Kalau driven kita cuma kita harus mengasihi Allah dan harus mengasihi sesama. Itu cuma sebentar. Capek. Capek loh saudara. Kalau kita harus mengasihi Allah, harus mengasihi sesama. Tanpa modal ini. Amin saudara. Modal ini saudara. Karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu, telah mengutus anaknya. Itu harus benar-benar menjadi perenungan kita saudara. Nah caranya gimana saudara? Biasanya ya saudara, setiap pagi ketika saya mau worship Tuhan mau doa, mau baca firman. Saya selalu ambil waktu dulu saudara. Saya membayangkan bahwa darah Yesus itu membuka jalan buat saya. Sehingga hari ini aku bisa berdoa kepada Allah. Tanpa halangan. Aku selalu mengingat apa yang Yesus kerjakan buat kita. Karena darah Yesus hari ini kita bisa nyembah Dia. Itu yang selalu saya lakukan setiap pagi. Saya selalu bawa pengorbanan Yesus betapa pentingnya buat saya. Karena aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Katakan amin. Anda gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Itu semuanya karena Allah memberikan Yesus kepada kita. Katakan amin saudara. Oke? Jadi pertama yang harus kita selalu tahu kenapa kita melakukan segala sesuatu karena kasih Allah. Yang kedua, biar cepat ya saudara ya. Yang kedua, karena pengenalan akan Tuhan ya. Yeremia 9 ayat 24. Saya juga mau teman-teman semua baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi kayak masih kencengan suara saya. Bisa ulang? Dengan benar-benar dari hati. It will break religious spirit. Akan mematahkan roh agama. Ketika Anda baca benar-benar dari hatimu dan benar-benar ini Tuhan lagi bukain. Ini loh aku suka kata Allah. 2, 3. Give glory to God. Kenapa kita gak serius sama Tuhan? Karena kita gak mengenal Dia. Yang pertama tadi katakan Allah mengasihi kita. Kayaknya lemah ya. Allah mengasihi kita. Kayak kalau yang punya dogi, dogi tuh dipelok-pelok itu namanya dikasihi ya gitu ya saudara. Kayaknya lemah banget gitu ya. Kalau anjingnya lagi nakal juga gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Kayaknya Tuhan tuh kayak di sisi yang gimana ya, not powerful gitu ya. Dengar saudara. Allah mengasihi tapi Dia gak bisa diinjak-injak. Dia baik, tapi Anda tidak bisa memandang rendah Dia. Dia katakan, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Selama kita enggak memahami dan mengenal Allah. Walaupun saya katakan sampai nanti kita ketemu Yesus di surga. Kita tetap gak bisa memahami Dia. Karena Dia begitu besar. Penuh dengan segala kemuliaannya. Keajaibannya dengan segala kebaikan. We cannot understand. Tapi tetap kita harus progresif di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dulu Anda kenal Dia mungkin hanya sebagai juru selamat. Tapi Anda bertumbuh gak di dalam pengenalan Yesus sebagai Tuhan? Kalau Tuhan berarti Dia punya segalanya tentang kita.
Anda aja punya master kan di luaran. Anda bos, siapa yang jadi bos? Bawahan Anda, kalau Anda bulak-balik tuh gak taat jadi bos, nggak mau ngapain? Kira-kira dipecat gak? Kalau punya pegawai kayak gitu. Tapi puji Tuhan Allah kita gak suka pecat orang. Puji Tuhan Allah tetap kasihnya. Nah kembali kepada kasih. Dia terus menolong kita dengan Roh Kudus ya supaya kita balik. Dari yang auban, bahasa roh lagi saudara ya. Dari yang auban jadi balik lagi ke Tuhan. Kenapa? Dia terus mengasihi kita supaya apa? Kita memahami ini. Mengenal Allah. Pada saat ini kalau Anda saat ini dalam masalah. Kalau Anda dalam problem yang Anda rasa aduh kok gak keluar-keluar. Mungkin ini panggilan Anda hari ini. Untuk mengenal Allah. Mengenal siapa yang Tuhan Anda sembah. Katakan amin saudara. Ingat saudara, dia pemilik segalanya. Saya akan tutup satu ya saudara. Kalau Anda sebelum tutup satu lagi. Kalau Anda mau mengenal Allah, dia tuh gak kelihatan. Betul saudara, dia gak kelihatan. Kalau Anda mau Allah yang kelihatan, nanti kejadinya ke tempat yang lama kita. Ya kalau orang Chinese tahu lah ya, tempat yang lama ya, nenek-nenek moyang kita itu yang maunya kelihatan. Ya saudara ya, tapi sekarang kita di dalam Kristus, kita menyembah Allah yang gak kelihatan. Tapi kita punya Bible, katakan kita punya Alkitab. Yesus ngomong, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Kalau Filipus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya gimana saudara? Untuk belajar mengenal Allah yang gak kelihatan itu melalui Alkitab kita, melalui kehidupannya Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, itu dia melakukan hatinya Bapa. Katakan amin. Ketika Anda bisa menangkap siapa Yesus lewat pembacaan Anda di firman Tuhan, Anda paling tidak semakin mengenal Allah. Amin saudara. Percaya? Oke. Jadi untuk kita menjadi as a holy priesthood over spiritual sacrifice. Pastikan Anda hidup terus mengalami kasih Allah. Roma 5 ayat 5 katakan, Roh Kudus mencurahkan kasih di dalam hati kita. Saya ulang ya. Anda bilang, aduh Priscilla saya gak ngerti tentang kasih. No, jangan takut. Roh Kudus mencurahkan kasih di dalam hati kita. Amin. Tapi itu tergantung kapasitas hati kita masing-masing, daya tampung hati kita. Kalau hati kita ini saudara, masih kita mau pegang semua yang lama, luka batin kita, ya kekecewaan kita, penuh nih kayak gini nih saudara, ya udah penuh. Roh Kudus gak bisa mencurahkan apa-apa dalam hati Anda. Anda buang dulu ya kekecewaan Anda dengan mengampuni. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Orang yang sampai nanti nutup mata dipanggil Tuhan masih dalam kekecewaan, tidak mengampuni, Anda akan terhilang dari Tuhan. Karena apa? Allah berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada Anda, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni Anda. Nangkap saudara? Kalau Anda tidak bisa mengampuni, Tuhan juga bisa berkata, berarti kamu mengakui aku belum mengampuni kamu. Sekarang prinsipnya selalu terbalik. Apa yang kita terima dari Yesus, Tuhan mau kita lakukan kepada orang lain. Jadi tadi saudara, hati kita sudah diberi hati yang baru. Tapi kalau kita isi hati yang baru ini dengan kekecewaan, kemarahan, kepahitan, ketidakpuasan, ketidakpercayaan, kasih Tuhan tidak akan bisa memenuhi hati ini. Walaupun Roh Kudus ingin mencurahkan itu dalam hati kita.
Jadi pesan saya yang terakhir, saat ini ketika Anda ada masalah, pakai waktu-waktu ini untuk mengenal Tuhan. Kau tanya sama Tuhan, Tuhan saya ngalamin ini gak keluar-keluar. Saya ngalamin masalah ini Tuhan, udah bertahun-tahun Tuhan. Help me, bantu aku untuk mengerti. Kau sedang menunjukkan apa kepada saya? Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Ketika Anda terus bertekun ya saudara nanya, dia pasti jawab. Saya tutup dengan kesaksian. Saya sedang diperlihatkan oleh Tuhan saudara. Banyak orang yang udah berdoa bertahun-tahun saudara. Berdoa buat anaknya kecewa karena papanya meninggal waktu masih umur 40-an. Dia merasa ini anak saudara, anak cowok ya saudara, lagi kuliah udah mau lulus. Papanya tiba-tiba meninggal karena sakit, operasi dan gak ketolongan. Jadi ini anak laki kesayangan bapaknya ini saudara, merasa Tuhan rebut bapaknya dari keluarga ini. Jadi itu anak kecewa saudara, kecewa sama mamanya, kecewa sama Tuhan saudara ya. Sampai dia gak mau ke gereja, stop, tidak mau ke gereja, tidak mau berhubungan dengan namanya rohani. Mamanya ini berdoa, terus berdoa. Diajak ke gereja anaknya gak mau, marahan anaknya saudara. Terus dia berdoa. Sampai lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ini udah 3 tahun lebih saudara. Kemarin pasca tiba-tiba anaknya datang ke gereja. Saya lihat, karena saya tahu story orang ini kan. Minggu datang lagi dan itu anak gak ada tanda-tandanya dia bekas kecewa saudara. Dia happy banget saudara. Tahu saudara, doa kita saudara. Yang sekalipun mamanya tuh udah beruraian air mata 3 tahun ya saudara. Anaknya, dia takut anaknya terhilang loh. Karena masih kuliah, dia bisa bergaul dengan teman-teman yang salah pilih kan. Ke dalam kondisi kecewa musuh juga mau rebut anaknya saudara. Maknya terus berdoa, mamanya terus berdoa. Sampai suatu waktu tiba-tiba dia punya kesempatan berdua saudara. Dia dengan anaknya. Dia pergi ke Bandung berdua sama anaknya. Dia ngobrol. Tiba-tiba anaknya ngomong gini, Mama kamu tahu gak katanya. Selama 3 tahun aku gak cari Tuhan. Tapi Tuhan ketemuin aku lewat mimpi. Dia bilang saya bermimpi bahwa Tuhan datang kepada saya. Dan Tuhan tuh dalam bentuk wujud, dia bilang pakai baju putih. Dia lagi makan sama temannya, dia bilang di mimpi itu dia makan sate. Tiba-tiba ada figur satu datang. Pakai jubah putih, dia cuma deket di depan dia. Terus temannya bilang, Tuhan datang. Dia kaget, dia lihat Tuhan. Dan itu mimpi, ada beberapa mimpi. Anak ini didatengin Tuhan. Saya cuma mau ngomong gini saudara. Apapun yang menjadi pergumulan Anda tetap harus percaya. Ketika Anda terus berseru sama Tuhan. Dengan percaya, bukan ngomel-ngomel. Tadi saya baca di Yeremia. Yeremia ngomel-ngomel sama Tuhan. Ini aku penderitaan segala macam. Dia ngomong yang kasar menurut aku kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau mulut kamu berubah. Kalau kamu bertobat. Dan mulutmu mengeluarkan hal-hal yang baik, aku akan membela kamu. Artinya apa saudara? Anda berdoa dengan kerendahan hati, Anda tahu Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun hari ini Anda belum melihat, saya belum melihat, tapi jangan tinggalkan Dia sumber hidup kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.